Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu materi di kelas 12 Matematika Wajib mengenai peluang. Dan kali ini masih di kaidah pencacahan, di mana di video pertama kita membahas mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Di video yang kedua kita membahas pengisian tempat dan notasi sigma. Dan sekarang di video yang ketiga ini kita membahas mengenai permutasi, khusus mengenai permutasi, di mana permutasi itu sendiri merupakan bagian dari aturan perkalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lain yang mungkin bisa berguna buat kita semua. Kita mulai dari permutasi ini. Ada beberapa kondisi untuk permutasi ini. Nanti ada sampai 4 saya buat kondisinya. Kondisi yang pertama, suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan. Ya, dalam suatu urutan, dan dinyatakan dalam notasi ini dia permutasi R dari N unsur. Ini ya, dibaca permutasi R unsur dari N unsur. Dilambangkan juga bisa seperti ini atau seperti ini, di mana dia nanti dirumuskan dia dengan permutasi R unsur dari N unsur sama dia dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Untuk perbedaan permutasi dengan kombinasi nanti akan saya bahas sedikit di video yang keempat ketika kita belajar tentang kombinasi. Tetapi karena kali ini kita masih membahas permutasi, jadi saya tidak membuat perbedaannya ya. Sebagai contoh, kita lihat di sini nilai dari permutasi 2 unsur dari 20 unsur. Kan itu ya, P220. Maka bisa kita buat P220 sama dia dengan, tadi rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial, dimana inilah N-nya, yang inilah R-nya. 20 faktorial per 20 kurang 2 faktorial. Oke, 20 faktorial per 20 kurang 2, 18 ya, sama dia dengan. Nah, di video yang sebelumnya ketika kita belajar faktorial, kita sudah membuat soal yang seperti ini. Kita arahkan 20 faktorial ke 18. Berarti jadi sama dengan 20 kali 19 dikali 18 faktorial per 18 faktorial. Ini bisa kita habiskan ya. Sama dia dengan 19 dikali 2 adalah 38, ditambah 1 nolnya berarti jadi 380. Itulah nilai dari permutasi 20. Kemudian untuk yang kedua, nilai N yang memenuhi permutasi N kurang 4. 2N kurang 4 sama dengan 56. Nah, tadi rumusnya adalah N faktorial. N-nya di sini adalah N kurang 4, berarti N kurang 4 faktorial per ini dikurangi yang di bawah, N kurang 4 kurang 2 faktorial. Ini yang sama dia dengan 56. Nah, yang di bawah itu kan sama dia dengan N kurang 4 kurang 2, berarti N kurang 6. Nah, yang di atas langsung saja kita arahkan ke N kurang 6. Berarti N kurang 4 faktorial artinya adalah N kurang 4 dikali N kurang 5 dikali N kurang 6 faktorial. Jadi dari sini N kurang 6-nya kita habiskan ya, sama dengan 56. Kita kalikan ini, N kali N berarti N kuadrat, minus 5N tambah minus 4N berarti minus 9N, minus 4 dikali minus 5 tambah 20 sama dia dengan 56. Kita buat di sini N kuadrat dikurang 9N, 20 dikurangi 56 berarti minus 36 sama dia dengan 0. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan apabila dikalikan dia hasilnya minus 36 dijumlahkan minus 9. Berarti di sini minus 12 tambah 3 ya, supaya hasilnya minus 12 kali 3 kan yang ini ya. Berarti kita peroleh hasilnya N-nya adalah 12. Dari sini N-nya sama dengan minus 3. Akan tetapi ketika kita belajar faktorial ini kan harus dia bilangan asli. Karena dia minus 3 berarti ini tidak memenuhi, maka jawabannya adalah minus 12. Banyak kata yang terdiri dari 6 huruf yang dapat dibentuk dari kata pintar. Nah,
dari ini huruf yang tersedia, berarti itulah n-nya kita buat adalah 6. Sedangkan yang diminta adalah 6 huruf juga, berarti r-nya adalah 6. Sehingga penyelesaiannya ini adalah permutasi 6 dari 6. Atau sama saja dia dengan 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial. Nah, dari sini 6 faktorial per 6 kurang 6 itu adalah 0 faktorial. Nah, 6 faktorial artinya adalah 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 0 faktorial ingat itu adalah 1. Sama dia dengan hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 720. Nah, itu saja ya. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua. Jika dari n unsur yang tersedia terdapat n1 unsur yang sama, n2 unsur yang sama, dan n1 unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari n unsur itu ditentukan oleh permutasi n1, n2, n3 dari n sama dia dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 kali n2 faktorial dikali n3 faktorial. Di mana n1 tambah n2 tambah n3 ini harus lebih kecil sama dengan n. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini diberikan sekumpulan angka 2, 2, 3, 3, 4, dan 5. Banyak bilangan yang terdiri dari 6 angka yang dapat disusun dari sekumpulan angka itu adalah. Nah, dari sini bisa kita lihat n-nya adalah 6. Kemudian n1-nya berapa? Nah, yang sama. Berarti ini ada 1. Untuk n-nya 2, berarti n1-nya ada 2. Kemudian n2-nya yang ini lagi nih. Ya, 3, 3 berarti 3. n3-nya sama dengan berapa? 1. Karena 4 tidak ada yang lain lagi. Berarti cuma 1. Kemudian n4-nya juga 1. Sehingga permutasinya ini bisa kita tuliskan 2, 3, 1, 1 atau biasanya 3, 2, 1, 1 ya, dari 6 sama dia dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 1 faktorial kali 1 faktorial. 6 faktorial kita arahkan ke 3 faktorial, berarti 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1 ya, dikali 3 faktorial, sedangkan 1 faktorial kali 1 faktorial itu 1, jadi tidak usah kita tuliskan saja. Ini habis, ini juga habis, jadi tinggal 2. Maka 6 dikali 10 berarti hasilnya adalah 60. Kemudian yang berikutnya, banyaknya susunan huruf dari kata aljabar. Nah, dari sini n-nya berapa? Aljabar itu ada 7 huruf ya. 7 huruf. Berarti n1-nya itu nanti adalah untuk kata A duluan ya. A-nya ada 3 nih. Kemudian untuk n2-nya L-nya berarti 1. Kemudian n3-nya C 1. N4-nya ada lagi ya, berarti dia yang B 1. Kemudian N5-nya juga 1, yaitu yang R. Maka permutasinya ini adalah permutasi 3, 1, 1, 1, ada 4 ya, 6. Sama dia dengan 6 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Ini sering juga memang tidak usah kita tuliskan saja, tidak masalah ya. Jadi dari sini 6 faktorial artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini tidak usah kita tuliskan saja. Ini habis. Berarti 6 dikali 20, 120. Itulah dia ya. Sekarang kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu sering nanti kita sebut dia dengan permutasi siklis. Untuk permutasi siklis itu sendiri definisinya, bila tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi siklis dari n unsur itu adalah n kurang 1 faktorial. Permutasi siklis ini itu adalah permutasi yang khusus untuk melingkar. Misalkan nanti kalau dia contoh-contohnya ya,
duduk di sebuah meja yang melingkar misalnya, atau bisa juga untuk gelang dan seterusnya. Yang penting dia berbentuk lingkaran lah nanti bentuknya ya. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Dalam suatu rapat yang diikuti oleh 6 peserta akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Maka banyak susunan yang dapat terjadi adalah, andaikan ini kita buat dia melingkar, berarti ada katanya 6 orang yang mau duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena N-nya ada 6 dan ini hanya tidak ada syarat yang lain selain itu, maka permutasi siklisnya itu nanti sama dia dengan N kurang 1 faktorial. N-nya adalah 6 dikurangi 1 difaktorialkan, berarti 5 faktorial, atau sama dia dengan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. 4 dikali 3 12 dikali 10 berarti 120. Itulah dia, banyak susunannya, ada 120 cara. Soal berikutnya masih dalam permutasi siklis. Dalam suatu pertemuan dihadiri oleh 6 orang yang ditempatkan pada kursi yang mengelilingi meja bundar. Bila 2 orang istimewa harus selalu duduk berdampingan. Nah, kalau yang tadi kan tidak ada syarat ini. Tetapi sekarang dia harus katanya duduk berdampingan, ada 2 orang yang istimewa. Maka banyak susunan yang dapat dibuat adalah, kita buat dulu, andaikan ini berbentuk lingkarannya, kemudian ada 6 orang, 2, 3, 4, 5. Nah, andaikan 2 orang istimewanya adalah A dan B ini, dia harus selalu berdampingan. Jadi mau kemanapun A-nya, B-nya harus selalu ikut. Mau di sini pun mereka boleh, mau di sini pun boleh, mau di sini pun boleh ya. Berarti ini harus kita hitung dulu cara mereka duduk yang A dan B. Lihat, A dan B kemungkinan mereka duduk adalah AB dan BA, kan gitu ya. Di sini A-nya, di sini B, atau satu lagi B dan di sini. Berarti ada 2 cara khusus mereka saja. Kemudian karena mereka harus selalu bersama, jadi ini tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada N-nya jadi 5 lah dia. Karena ini jadi tadi kita hitung 1 ya. Maka permutasi siklisnya adalah 5 dikurangi 1 faktorial, tetapi ini tadi tetap kita kalikan 2. 2 dikali 4 kurang 1, 5 kurang 1 adalah 4 faktorial, atau 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dia dengan 2 kali 4 8, 3 kali 2 6, 8 kali 6 48 cara. Itulah dia. Ini kondisi yang keempat, yaitu permutasi berulang. Ini adalah kondisi yang terakhir ya yang saya buat. Bila tersedia N unsur yang berbeda, maka banyak permutasi berulang R unsur yang diambil dari N unsur itu adalah permutasi berulang sama dengan N pangkat R, di mana R-nya lebih kecil atau sama dengan N. Sebagai contoh ada di sini diberikan sekumpulan angka 1 sampai dengan 9, maka banyak bilangan yang terdiri dari 5 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka itu dan boleh ada angka berulang. Berarti N-nya tadi adalah 9 ya, karena 1 sampai 9. Kemudian diminta 5 angka yang dibentuk, berarti R-nya 5 dan boleh berulang karena ini adalah permutasi berulangnya. Maka permutasi berulang sama dia dengan N pangkat R atau 9 pangkat 5. Mau berapapun 9 pangkat 5 boleh ya. Bisa dicari sendiri nanti. Akan tetapi andaikan kita tambahi di sini 0. Nah, 0 sampai dengan 9 berarti jadi ada 10 dia kan? Nah, ini ada jadi N10, andaikan di sini 0 sampai dengan 9 tadi ya. Kemudian R-nya tetap dia 5. Untuk menyelesaikannya, berarti permutasi berulangnya sama dia dengan N pangkat R, kan gitu ya. Akan tetapi perlu kita perhatikan di sini apabila ada bilangan
ini sudah pas 5 kolom ya. Karena ini kan bagian dari aturan perkalian kan. Jadi di sini 0 itu tidak akan mungkin di sini. Ini tidak boleh angka 0 di huruf pertama. Di angka pertama untuk suatu bilangan ya, tidak boleh angka 0. Misalkan nih 0, 1, 3, 4, 5, kan tidak ada angka seperti ini ya, tidak ada angka bilangan, berarti 0 tidak boleh. Berarti di sini adalah hanya ada 9 angka yang bisa mengisi di kolom pertama, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Sedangkan di sinilah dia boleh berulangnya. Sehingga penyelesaiannya, permutasi berulangnya, kalau seandainya kita tambahin 0 di depan di sini, berarti jadi 9 dikali 10 pangkat 4. Gitu ya, apabila kita tambahin 0. Jadi kira-kira sobat matematika semua, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai permutasi. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi, kemudian perbedaan permutasi dengan kombinasi, dan satu lagi yang mau kita bahas nanti di video yang lain adalah binomium Newton. Sampai jumpa dan selamat pagi.